المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وذكر الفقراء وعند المساكين الغربتان فيها مقام ركعتين. فإذا سمع الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا تابعة رحمكم الله. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم هو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون رحمكم الله. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama menundukkan kepada kita sejenak untuk bertafakkur dan berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berusaha menjalankan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangannya, agar supaya kita beruntung dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahui apakah ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah penting bagi kita mengetahui masalah tersebut, karena justru disitulah letak indahnya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu diterima atau tidaknya amal, kita harus mempersembahkan yang terbaik dari amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengaturkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar besar harapan amal tersebut selamat dan sampai dan berbuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abu Laith Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Yahtajul amalu arba'ata asya' hatta yaslama. Amal ibadah membutuhkan minimal 4 hal agar selamat penghaturannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ilma qabla bud'ihi, li'anna al-amala la yasluhu illa bil ilmi. Amal ibadah harus disertai dengan ilmunya sebelum dikerjakan, karena hanya dengan dasar ilmu yang benar amal ibadah menjadi benar dan baik. Tanpa dasar ilmu yang benar, amal ibadah akan dilakukan dan difungsikan secara serampangan. Tanpa ilmu yang benar, suatu amal tidak memancarkan cahaya hakikat keindahannya, melainkan hanya berbuah keanehan dan ketidakpadutan. Disebutkan dalam kitab Az-Zubat, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Setiap orang yang mengerjakan amal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Yang kedua, an-niyata fi mabda'ihi, niat yang jelas dan tulus saat memulai amal, hanya karena dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Suatu amal menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bagusnya niat. Sebaliknya amal malah bernilai maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan buruknya niat. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati amal dunya, thumma yasiru bi husni niyyati min a'mal akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal akhirah, thumma yasiru min a'mal dunya bi su'in niyyah." Berapa banyak amal keduniaan tapi bernilai amal akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bagusnya niat, dan berapa banyak amal akhirat tapi bernilai sampah dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena buruknya niat. Yang ketiga, as-sabra fi wasatihi hatta yu'addiyahu ala sukuni wa tuma'ninati. Agar selamat penghaturan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut harus dilakukan secara seksama, sabar, anteng, tumakninah, khusyuk, sehingga menjadi amal yang berkualitas dan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, al-ikhlasuh inda faraghihi, li'anna al-amala la yuqbalu bighairi ikhlasin. Amal harus dibarengi dengan keikhlasan, karena itu adalah syarat mutlak diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ikhlas dari awal sampai akhir. Kalaupun datangnya ikhlas di tengah-tengah atau di bagian akhir amal, alhamdulillah, itu pun sudah bagus. Tinggal diistighfari untuk yang sebelumnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka manusia tidak diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Lalu bagaimana upaya untuk mencapai keikhlasan yang maksimal? Asy-Syaikh Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi berkata bahwa ada 3 perkara bisa menumbuhkan keikhlasan. Yang pertama, ayyarul idna fil amali min Allah taala liyaksura bihi al-ujbu. Seseorang harus berpandangan bahwa ia melakukan amal ibadah karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini dapat mencegah sifat ujub atau kagum pada diri sendiri. Yang kedua, ayyabtadi'a biridhallahi ta'ala liyaksura bihi al-hawa. Seseorang harus memulai amal dengan perasaan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala akan dilaksanakan dengan senang hati. Perasaan seperti ini dapat menekan adanya hawa nafsu. Yang ketiga, ayyabtaghiya thawabal amali min Allah taala liyaksura bihi at-tama'u wa riya'u. Seseorang harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai dari amal ibadah yang ia kerjakan, bukan yang lainnya. Sikap ini dapat mencegah sifat tamak dan riya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sudah seharusnya kita hanya mengharap perhatian dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu sangat mudah sekali mencapainya dan pasti akan berhasil mencapainya kalau saja kita mau. Sedangkan mencari perhatian dan penilaian selain Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa mencapainya walaupun seberapa keras upaya yang kita lakukan. Dan anehnya ini yang dikejar-kejar oleh sebagian besar manusia. Asy-Syaikh Muhammad Tontowi Al-Azhari berkata, kita adalah orang biasa-biasa saja dalam pandangan mereka yang tidak mengenal kita. Orang-orang seperti ini pastilah ada.
Kita adalah orang yang istimewa dalam pandangan mereka yang mencintai kita. Orang-orang seperti ini pun pastilah ada. Kita adalah orang yang menjengkelkan dalam pandangan mereka yang mendengki kita. Orang-orang seperti ini pun pastilah ada. Kita adalah orang yang jahat dan buruk dalam pandangan mereka yang dendam kepada kita. Orang-orang seperti ini pun pastilah ada. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing kepada kita, dan itu tidak akan pernah bisa kita hindari. Maka tidak usah capek-capek berlagak baik di mata orang lain. Cukuplah ridho Allah Subhanahu wa taala saja tujuan kita. Karena keridhaan seluruh manusia tidak akan pernah bisa diraih. Ridho Allah Subhanahu wa taala adalah kepastian, sedangkan keridhaan manusia adalah fata morgana yang harus ditinggalkan. Maka fokuslah pada ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.